dengerin baik-baik. Market kripto ini baru drop cukup kencang. Ada yang panik, ada yang langsung all in, ada juga yang bingung harus ngapain. Tapi pertanyaannya cuma satu, ini kesempatan emas buat buy the dip atau justru jebakan sebelum 2026. Jadi kita sering banget ya denger kalimat buy the dip alias beli saat dia turun. Tapi kenyataannya banyak trader yang buy the dip malah nyangkut. Banyak yang nunggu tapi harganya malah naik lagi. Atau banyak yang FOMO tapi belinya bukan pas lagi turun tapi pas lagi di puncaknya. Hari ini kita breakdown secara ilmiah plus real trader mindset untuk cara buy the dip yang benar. Sebelum kita mulai masuk ke fase besar berikutnya, which is bear market di 2026. Di video ini, gue bakal bahas kenapa market pullback itu bisa terjadi. Lalu gimana cara bedain dip yang sehat versus dip yang berbahaya. Nextnya, kita juga bakal bahas strategi buy the dip buat pemula dan yang udah ngerti market, dan kesalahan fatal yang bikin orang rugi. Yang terakhir, cara paling aman buat build posisi sebelum 2026. Stay sampai akhir karena di segmen terakhir gue bakal kasih strategi 3 lapisan buy the dip yang dipakai sama fund dan juga whale. Strategi yang paling sering dipakai sama smart money dalam 10 tahun terakhir. Apa sih yang sedang terjadi dengan market crypto sekarang? Crypto baru aja kena koreksi setelah rally gede di kuartal 3 dan awal kuartal 4 2025. Bitcoin sempet sentuh all time high lagi, lalu turun ke 90.000 US dollar. Ethereum juga sempat naik ke 4.200, tapi turun lagi ke bawah 3.000 dolar. Koreksi 10%, 20% itu normal saat lagi bull market. Yang nggak normal itu adalah panik. Kenapa pullback itu bisa terjadi? Pastinya ada yang profit taking setelah kenaikan cukup panjang. Lalu nextnya ada funding rate terlalu tinggi, alias ya untuk ngebersihin orang-orang yang trading pakai leverage. Liquidity global juga lagi ketat nih sekarang. Bahkan Amerika Serikat aja sempet shutdown governmentnya. Dan retail itu masih galau, belum full masuk ke cryptocurrency. Pullback ini menurut gua itu cukup sehat dan bukan tanda bull run itu selesai. Terus juga semua orang bilang buy the dip, tapi jarang yang bisa bedain mana koreksi sehat versus koreksi yang bakal bikin meltdown. Jadi dip sehat itu syaratnya biasa harga turun 5-15% dalam waktu yang gak terlalu pendek, ya mid-range lah kurang lebih. Volume retracement-nya rendah, funding rate-nya itu balik normal lagi, naratifnya masih kuat, dan juga Bitcoin dominance-nya itu stabil. Jadi dip yang sehat itu udah pasti ada di bull market dan bukan jadi tanda bahwa bull market selesai. Dip yang berbahaya yaitu harganya turun 20%, 40% dalam 24 jam. Volumenya jatuh plus outflow-nya juga gede. Naratifnya mati, data dari exchange itu banyak yang nge-short dan juga Bitcoin dominance-nya naik tinggi, alias pembantaian altcoin. Ini biasanya bukan dip ya, tapi ya perubahan dari bull run jadi bear market. Lalu pertanyaannya, kapan waktu terbaik buat buy the dip? Jawaban singkatnya ya bukan saat candle merah paling gede, tapi saat marketnya udah kelar dalam tanda kutip buang sampah. Ada 3 momen yang ideal menurut gua, yaitu yang pertama saat liquidation reset, yaitu saat funding rate-nya kembali netral. Open interest-nya itu turun sampai kurang lebih 20% lah. Yang artinya leverage tingginya itu udah pada dibantai. Yang di futures udah kelar semua. Lalu yang kedua, saat support utamanya kesentuh. Untuk Bitcoin, support sekarang itu ada di kurang lebih 78 sampai 80 ribu. Sedangkan untuk Ethereum sendiri ada di kurang lebih 2.600 sampai 2.700. Jadi smart money itu masuk saat market lagi berdarah, bukan pas candle lagi hijau gede. Yang ketiga, saat naratif besar masih hidup. Jadi ketika kalian mau buy the dip, selalu ingat apakah naratifnya masih kuat atau udah mau ganti nih. Ketika naratif udah mau ganti alias udah gak ada yang bahas, ya kemungkinan liquidity-nya akan melemah. Menurut gua, naratif yang masih bisa berjalan dari 2025 sampai 2026 adalah AI dan juga RWA. Untuk layer 2, menurut gua udah cukup overpopulated. Terlalu banyak layer 2 dan pembahasannya sudah terlalu banyak. Jadi ya, yang masih bisa dilirik adalah AI. Nah, strategi buy the dip untuk pemula. Di sini lo nggak perlu jadi
chart master atau jago analisa teknikal buat buy the dip. Lo cuma perlu strategi yang simple. Yang pertama udah pasti dollar cost averaging. Dollar cost averaging ya artinya setiap bulan udah pasti beli. Entah itu beli Bitcoin, beli Ethereum, ataupun koin dengan market cap yang besar. Cocok buat yang kerja kantoran dan yang nggak mau pusing ngeliatin chart. Karena lo di sini tujuannya untuk invest. Jadi lo bisa diemin cukup lama dan bukan sekedar trading jual beli masuk keluar gitu ya. Bisa buy setiap minggu atau setiap bulan, fokus ke Bitcoin ataupun Ethereum. Lalu yang kedua, beli menggunakan 3 lapisan. Artinya lo antri di 3 titik. Ini strategi paling aman buat noob, buat orang yang udah bisa ngeliat chart tapi belum bisa terlalu analisa yang advance. Yaitu 30% beli di koreksi pertama, 30% lagi itu beli di koreksi kedua, 40% itu simpen kalau Bitcoin drop lagi. Jadi simpelnya, lu beli di saat koreksi yang besar. Misalnya kayak kemarin, waktu Bitcoin drop dari 92.000 ke 80.000, ataupun dari 120.000 koreksi ke 100.000. Itu bisa menggunakan strategi ini. Dan yang ketiga, udah pastilah fokus ke blue chip aja, atau enggak kita bisa bilang kripto dengan market cap yang besar. Jadi saat market volatile, jangan beli meme ataupun low cap coin, karena di sini kita tujuannya untuk buy the dip dan untuk hold, bukan untuk kita trading in and out. Selalu prioritasin untuk buy Bitcoin, Ethereum, Solana, ataupun BNB. Untuk market cap yang kecil, jangan dulu. Lalu ada strategi buy the dip untuk yang udah ngerti sama market kripto. Jadi di sini kita bakal menggunakan tools yang disiapkan oleh exchange ataupun website tertentu. Jadi biasanya ada 3 indikator utama. Yang pertama, pakai data dari futures. Kita lihat funding rate-nya, open interest-nya, ataupun liquidation heat map. Jadi ini semua kalian bisa cek di exchange ataupun di CoinGlass. Kelihatan semua di sini. Kalau funding rate-nya udah mulai mengsong alias terlalu rendah atau terlalu tinggi, itu sudah harus diperhatikan. Big money biasanya beli saat fundingnya turun dan long itu lagi dibersihin. Yang kedua, perhatiin stablecoin flow. Kalau misalkan USDT ataupun FDUSD itu masuk ke exchange, inflow-nya gede, biasanya buying power udah pasti muncul. Karena logikanya gini, ketika ada orang masukin USDT dalam jumlah banyak ke exchange, untuk apa? Dan yang terakhir, perhatikan whale wallet behavior. Whales itu biasanya masuk pas ada indikator RSI oversold ataupun harga menyentuh MA, entah MA 50, MA 100. Jadi moving average itu adalah teman kalian. Lalu mereka akan masuk ketika sentimen fear itu meningkat. Jadi kesalahan fatal saat buy the dip adalah all in di satu titik, buy tanpa lihat level support, ataupun ikut FOMO pas candle lagi hijau gede. Dan biasanya ada yang iseng nih, beli coin random. Alasannya cuma karena harganya lagi murah. Harga lagi murah itu belum tentu bisa naik lagi. Dan yang terakhir, nggak siapin cash buat dip lanjutan. Jadi, murah belum tentu murah. Kadang dia turun karena emang sampah. Oke, jadi kesimpulannya, cycle 2025 sampai 2026 itu kemungkinan besar bakal jadi salah satu cycle kripto yang paling gede. Entah itu perubahan dari bull market ke bear market, ataupun ya continuation dari bull market. ETF Ethereum itu masuk, negara-negara udah mulai adopsi stablecoin, AI naratif lagi jalan. Jadi strategi idealnya adalah build posisi bertahap. Entah itu dollar cost averaging, ataupun buy the dip. Pilih naratif leader dan hindari leverage yang tinggi. Nextnya juga jangan tunggu bottom, dan bottom. Gak ada yang tahu bottom secara pasti. Jadi ketika harganya turun dan menurut kalian sudah oke untuk di-buy, ya silahkan buy. Dan yang terakhir, selalu punya cash reserve 10-20%. Jadi market pullback itu bukan musuh, tapi kesempatan. Lakuin dengan benar dan lo bisa dapat posisi bagus sebelum 2026. Lakuin dengan salah dan lo cuma jadi korban FOMO serta candle merah. Kalau lo mau update market harian plus info tentang cryptocurrency, kalian bisa join Telegram Ghost Chain ID. Linknya ada di kolom deskripsi. Stay smart, stay ghost.